Halo, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus Dante, seorang anak ya yang meninggal dunia karena diduga dihabisi oleh kekasih dari ibundanya sendiri di akhir Januari 2024 lalu. Ini sekarang yang terbaru adalah tahapannya kan sudah kita lihat kemarin, sudah ada rekonstruksi di mana rekonstruksi itu nanti akan akan menuju ke persidangan. Jadi sudah akan memasuki babak persidangan. Netizen kembali dihebohkan dengan beberapa hal terbaru ini di mana pada saat 40 harian Dante ini ada rekaman, aku nggak ngerti ya, mungkin setiap orang tuh punya cara, mekanisme, kebudayaan, habit yang berbeda-beda, tetapi masyarakat Indonesia menilai bahwa Thamara Tiasmara ini lagi kepergok karaokean di sebuah tempat makan, padahal 40 hari kepergian Dante. Dikesankan bahwa apakah Tiasmara sebegitu sedihnya, tapi Tiasmara mengatakan bahwa ya ini adalah cara saya untuk menghibur diri gitu. Saya diajak teman-teman untuk makan-makan, kemudian pada saat makan-makan saya diminta nyanyi di situ. Saya udah bilang ke teman-teman, udah jangan ntar ada yang rekam, nanti heboh, nanti saya viral lagi, katanya seperti itu. Dan ternyata betul, viral lagi dan menjadi hal negatif yang Tias Mara ini juga mengatakan bahwa ya udahlah mau viral ya bodo amat gitu. Terus juga ada keterangan terbaru dari Agus Rianto ya, ayahnya Angger Dimas, yang memang ada sesuatu hal yang janggal dalam rekonstruksi kemarin itu. Kenapa kesannya itu banyak yang dilembutkan? Maksudnya gimana? Oke, kita simak dulu keterangan dari Tiasmara berikut ini pada saat video lagi karaoke-nya viral yang dinilai sama masyarakat ini tidak pantas. Ya, kita lihat coba seperti apa. Kalau aku keluar rumah, kan tadinya kan belum keluar rumah ya, keluar rumah cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini itu baru keluar. Nah semalam kan udah 40 hari nih, semalam baru temanku kayak ngajak makan di luar gitu. Coba deh makan keluar, jangan di rumah terus. Kasihan Dante juga kayaknya sedih deh kalau mamanya tiap hari cuma di rumah. Terus kata Pak Ustadz juga kemarin, jangan diratapi terus, kasihan katanya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu. Apa sih aku kayak gimana ya, viral lagi juga kayaknya apapun yang aku lakuin salah gitu. Jadi semalam tuh kan tempat makan itu sebenarnya. Kebetulan temanku ada acara, terus aku dipaksa-paksa, ayo sini ini maju gitu. Aku bilang, aduh ntar netizen lihat nih aku gitu. Terus katanya, gak usah pernah peduli gitu. Yang penting kan gimana ya, cuma aku yang tahu doa aku apa gitu. Terus apa yang aku lakuin tuh aku yang tahu. Jadi kayak ya udah terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli lah gitu. Terus semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok. Oke, untuk Thamara Tiasmara untuk bagian ini aku harus setuju dengan Thamara ya teman-teman ya. Menurut aku sih kita nggak bisa mengejudge seseorang itu pengen healing dengan berbagai macam kesedihan. Yang dialami Thamara kan dia keluar ya bareng sama temennya makan-makan, ada acara mungkin ulang tahun atau mungkin perayaan sesuatu hal, kemudian dia bernyanyi, ya menurut aku hal yang wajar ya. Tapi mungkin di budaya Indonesia hal seperti itu tuh dibanding-bandingkan aku lihat kayak sama siapa, kayak Bunga Citra Lestari waktu suaminya itu meninggal dunia dibanding-bandingkan. Kan kita nggak tahu, Bunga Citra Lestari kan juga mungkin aja dia 20 hari setelah suaminya meninggal juga ada karaoke di dalam. Kita kan nggak bisa melihat 24 jam. Untuk bagian ini ya satu hal yang ngebuat untuk isu ini ya aku sih lebih cenderungnya adalah tidak sepakat dengan teman-teman yang mengatakan bahwa Tiasmara itu tidak sedih gara-gara terlihat dari nyanyinya tersebut. Tetapi menurut aku, kenapa masih banyak sinisme kepada Tiasmara atau Thamara ini? Ya karena memang ada banyak kejanggalan di awal peristiwa ini. Jadi apapun yang dilakukan Thamara, kesannya akan meng-create sesuatu hal yang semakin ngebuat sinis. Misalnya dengan ada pengacara, dia sudah meng-hire, padahal kan dia ibunya korban. Terus juga awalnya masih sempat begitu menghormati tersangka dan juga keluarganya dengan beberapa kali mengatakan ucapan beliau kepada tersangkanya. Masih ada ya seorang anak yang dihabisi begitu, tapi masih begitu dihormati sama ibunya. Itu sih menurut aku yang ngebuat janggal. Tapi kalau menurut kalian, gak anjas, pokoknya kita udah benci sama Thamara, I cannot control. Dan itu juga hal-hal yang subjektif. Tapi yang lebih penting adalah nanti dalam persidangan. Karena yang sedang diusahakan dari keluarga besarnya, baik itu pihaknya Angger,
ataupun juga pihaknya Tias Tamara ini adalah untuk memberikan hukuman maksimal kepada tersangka. Yang anehnya, kalau menurut Agus Rianto, ayah Angger Dimas, dikatakan sama Angger ngobrol gitu ke bapaknya bahwa ini kok nggak sesuai 100% antara rekonstruksi dengan yang terlihat di CCTV. Itu terlalu soft, itu terlalu lembut. Karena dalam persidangan nanti yang akan dipakai untuk melihat rekonstruksi dari peristiwa jalannya cerita ini adalah ya rekonstruksi kemarin kan di foto-foto, diambil gambar semuanya. Nanti hakim akan melihat bagaimana proses dari pertama sampai terakhir, dan itu yang akan meyakinkan hakim apakah ini berhubungan dengan berencana, apakah spontanitas, atau bahkan hanya kelalaian. Kita simak dulu keterangan dari Agus Rianto berikut ini. Merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan, walaupun ini ketawa-ketawa ya, kayak saya, mohon maaf ya, saya hancur banget ya. Saya nggak akan bisa menyembunyikan, dan saya akan bicara apa adanya, bahwa saya kecewa. Apalagi lihat kemarin, yang katanya Angger, saya nggak lihat langsung ya, tapi Angger menggambarkan, ya udah kacau ya, kenapa? Rekonstruksi kok soft, nggak seperti yang ada di TV awal disebarin. Apalagi ada ada katanya ada cool. Makanya Angger marahnya begitu lihat ada kemarin ada. Nah, ini kan terpotong ya bahwa ada adegan sebenarnya menurut ayahnya Angger ini atau kakaknya dari Dante, ada adegan juga dipukul sebenarnya. Tapi kok tidak ada waktu itu di CCTV. Jadi CCTV yang terpublikasikan di media massa itu adalah CCTV yang sudah dipotong-potong dengan dari CCTV yang sudah diamankan dari lokasi TKP, tapi yang lebih utuh, panjang, itu sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Kenapa harus disoftenkan? Apakah karena diliput sama media agar tidak melanggar aturan A, B, C, dan D? Ya, menurut aku enggak, karena kalau namanya peristiwa rekonstruksi pidana, apapun kejadiannya, ya akan peragakan seperti itu. Kalau mungkin secara positifnya ngerasa bahwa mungkin aja nggak ditayangkan di media, tetapi kan ini keterangan dari saksinya langsung. Angger bilang bahwa dia pun yang datang di lokasi TKP, yang mengikuti setiap peristiwa tersebut, tidak ada tuh bagian-bagian pada saat Dante itu ditonyor lah dan juga ditendang ya, kurang lebih seperti itu. Ini emang unik ya, apakah langkah untuk membuat keringanan untuk tersangka Yuda ini? Ada di dengkul, itu Angger sangat marah, pulang langsung, ya, wah udah, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan. Udah, ya mohon maaf ya, saya, ya emosi lah, cucu saya, orang yang paling saya sayang, artinya saya bangga-banggain, itu sampai saya bilang, mudah-mudahan kamu, ayah bisa ngelihat kamu sampai sukses. Jangan sampai ayah meninggal dulu. Saya sampai ngomong gitu. Tapi Allah punya rencana lain, makanya saya bilang dia selalu, biar kita besarkan hati. Ya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di ini CCTV. kuasa hukumnya dari tersangka Daliun Sailan ya, bahwa bilang enggak kok, tuduhan tersebut enggak benar, bahwa yang direkonstruksi kemarin itu sudah sesuai dengan CCTV. Ya namanya juga kuasa hukum, pasti akan membela kliennya ya. Konfirmasi, artinya mencocokkan dari CCTV, kemudian dilakukan cocokan. Ini ada yang unik nih ya. Kuasa hukumnya juga ada beberapa sih, mereka cukup banyak nih tim kuasa hukumnya. Di persidangan ya, terkait itu, kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens rea-nya bahwa tidak ada niat 338 maupun ini yang ngebuat konyol. Kuasa hukumnya dari tersangka Yuda kan bilang dari mens rea-nya, niatnya itu tidak ada untuk pasal yang melakukan yang spontanitas atau berencana. Berarti aku melihat mereka berusaha ada target untuk yang kelalaian. Tapi untuk kuasa hukum ya, kan nanti perdebatan akan sengit di persidangan. Apakah menurut kalian tersangka itu membenamkan Dante 12 kali dengan celingak-celinguk melihat orang di sebelah kanan kiri? Kalau nggak ada orang dibenamkannya lama, kalau ada orang dibenamkan cepat. Apakah itu salah satu bentuk kelalaian? Bahkan pada saat Dante benar-benar sudah detik-detik dia akan menghembuskan nafas terakhir pun, di sebelahnya itu ada si tersangka.
Menurut aku terlalu naif kalau nanti dikatakan ini adalah kelalaian. Mudah-mudahan hakim benar-benar jujur dan bisa melihat faktanya. Kalau dibilang ini kelalaian, sangat konyol. Bahkan juga ada beberapa temuan fakta yang dari Polda Metro Jaya kan mengatakan bahwa ini ada data yang menunjukkan beberapa saat sebelum mereka berenang, tersangka Yuda itu nge-browsing Google menggunakan aplikasi apa aku lupa, tapi untuk ngecek apakah CCTV di kolam renang ini aktif atau enggak. Aneh bagi aku pribadi. Terus yang kedua, seminggu sebelumnya pun tersangka Yuda ini bersama kekasihnya atau ibunda dari Dante, Tamara, juga datang ke lokasi kan ya, untuk melakukan pengecekan kolam renang tersebut. Too well prepare, walaupun Tamara mengatakan memang saya udah kebiasaan seperti itu, well it's fine. Untuk alat bukti, suka nggak suka kita tidak menemukan arah yang menuju bahwa Tamara adalah tersangkanya. Alat bukti itu kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dan butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu orang sebagai tersangka. Dari alat bukti tersebut, sampai sekarang penyidik belum menemukan Tamara sebagai tersangkanya, artinya nggak ada yang mengarah ke sana. Tapi untuk tersangka Yuda sudah ada lebih dari 2 alat bukti menurut aku. So, kita nantikan drama-drama di persidangan nanti bagaimana para jaksa dan juga kuasa hukum saling beradu argumentasi siapa yang lebih meyakinkan Yang Mulia Hakim nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.